Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnanto Nugroho. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari MATLAB. Apa sih MATLAB itu? Nah, oke. MATLAB itu adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yang mana adalah bahasa tingkat tinggi dan interaktif yang memungkinkan untuk melakukan komputasi secara intensif. MATLAB juga berkembang menjadi sebuah environment pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan pengelolaan sinyal, aljabar linear, dan kalkulus matematis lainnya. Nah, di MATLAB juga berisi toolbox yang berisi fungsi tambahan untuk aplikasi khusus. Contohnya adalah matematika komputasi, pembentukan algoritma akuisisi data, permodelan simulasi dan pembuatan prototipe, dan analisis data, eksplorasi, visualisasi grafik, keilmuan, dan bidang rekayasa. Oke, untuk jendela MATLAB sendiri ketika teman-teman membuka MATLAB adalah seperti ini. Nah, yang di tengah ini merupakan command window. Kita bisa menuliskan beberapa program di sini, di command window ini. Kemudian di sebelah kanan bisa teman-teman lihat ada workspace. Workspace itu adalah gunanya untuk menyimpan variabel yang sudah kita tuliskan. Kemudian di bawah workspace ada command history. Command history itu adalah variabel apa saja yang sudah kita inputkan pada command window. Kemudian di atas di sini ada current directory. Jadi program kita ini akan disimpan di mana itu sudah ada di defaultnya yaitu di current directory. Kita juga bisa change atau kita rubah mau ditempatkan di mana. Tapi di sini saya menggunakan default aja. Oke, jika kita ingin memulai dari MATLAB kita bisa menggunakan command window ini. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin memiliki variabel M sama dengan 4. Berarti di sini kita memiliki variabel M dengan nilai 4. Ketika kita enter, maka sudah langsung menghasilkan nilai M adalah 4. Dan kalian bisa lihat di workspace-nya bahwa terdapat variabel M, value-nya adalah 4. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Kita memiliki variabel N dengan nilai atau value 3. Nah, di sini ini kita tidak langsung menampilkan nilainya. Karena apa? Karena kita sudah memberikan tanda semikolon. Jadi variabel hanya tidak ditampilkan tapi kita simpan di workspace-nya. Terus kita juga bisa langsung menambahkan variabel untuk operasinya, misalnya seperti ini. X sama dengan M kali N. Oke. Lalu kita tampilkan nilai X. Nah, X adalah hasil perkalian dari M kali N. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk operasi-operasi aritmatikanya, seperti bahasa pemrograman lainnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk operasi aritmatikanya. Untuk operasi aritmatikanya hampir sama dengan yang bahasa pemrograman yang lain. Hanya saja di sini ada aturan array di mana kita harus menambahkan dot atau titik sebelum operasi aritmatikanya. Di sini kita akan mau mengalihkan. Nah, berarti kita harus kasih dot lalu tanda aritmatika perkalian. Kemudian juga ada pembagian kanan, pembagian kiri. Jadi yang kanan bisa dibagi yang kiri bisa dibagi yang kanan. Kemudian perpangkatan. Kemudian ada operator relasional, yaitu digunakan untuk membandingkan operannya sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ada operasi logika, ada AND, OR, negasi, dan XOR. Teman-teman bisa baca di slide-nya. Kemudian ini adalah 3 jenis format data. Format data tunggal skalar, kemudian vektor yaitu sekelompok bilangan yang tersusun dari satu dimensi di mana MATLAB disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Kemudian matriks. Matriks ini adalah
tersusun dari segi 4 2 dimensi. Kemudian juga ada juga ya dimensi 3, 4 atau lebih. Oke, di sini ada pengertian array, lalu matrix, pengertiannya seperti apa, teman-teman bisa pause videonya, kemudian membaca pengertiannya ya. Oke, kemudian di sini adalah cara mendeklarasikan sebuah matriks. Oke, kita langsung praktekkan saja. X sudah digunakan, maka kita gunakan variabel yang lain, misalnya A. Nah, di sini menggunakan siku ya, tanda kurung siku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi setiap perpindahan baris ini kita kasih tanda titik koma untuk merubah barisnya. Jadi ini untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kemudian di sini untuk menentukan membuat baris dengan elemen dimulai 1, bertambah 1, dan berakhir pada 10. Oke, ini maksudnya adalah seperti ini. B sama dengan 1. Kita kasih angka yang lain. Nah, oke. Jadi di sini batas awalnya 1, batas akhirnya 6, naiknya setiap 1 kali. Maksud saya pertambahannya 1 ya. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, sampai batas akhirnya. Kemudian bisa juga kita memberikan tidak default 1 penambahannya, tapi misalnya kita mau angka yang lain. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. X, M, KN. Di mana K ini adalah jumlah kenaikannya. Misalnya kita ini ya 30. Nah, batas awalnya ada 1, batas akhirnya 30, penambahannya adalah 6. 1 tambah 6 adalah 7, betul ya? 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 6, 25, 25 tambah 6, 31. Karena hanya sampai batas 30, maka di sini tidak dituliskan 31, namun sebelumnya yaitu 25. Oke, linspace digunakan untuk membuat baris dengan elemen awal M dan elemen akhir N dengan jumlah elemen sebanyak K. Oke, maksudnya adalah seperti ini. C sama dengan linspace 1, 10, 20. Oke, apakah betul penulisannya? Oh, ternyata menggunakan koma 10, 15. Oke, jadi di sini kita mulai data itu kita mulai dari angka 1. Angka 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yang di belakang adalah jumlah dari datanya. Jumlah datanya, kemudian adalah 1 sampai 10, 10 ini adalah batas akhirnya. Jadi sini batas awalnya 1, batas akhirnya adalah 10. Seperti itu. Kemudian log space. Nah, di sini cara membuat array segi 4 ukuran M kali M. Nah, once berarti kita akan memberikan nilai pada array kita itu adalah 1, once 1 ya. M-nya itu adalah jumlahnya. Langsung aja D sama dengan once 4. Nah, jadi kita membuat sebuah array atau matrix dengan ukuran 4 kali 4 isinya adalah 1 karena sini adalah ones. Kemudian bisa juga dengan 0, 0, 7. 0 atau zeros. Oke, menggunakan zeros ya. Pakai S karena banyak. Oke, jadi ada 7 kali 7 dengan nilainya adalah zeros atau 0.
Oke, random ini untuk nilai yang ini adalah untuk nilai random, bebas, acak. Oke, saya kira cukup sekian untuk perkenalan dari aplikasi MATLAB ini sendiri. Teman-teman bisa mempelajarinya atau bisa mempraktekannya langsung dengan membuat suatu variabel data dan penjumlahan aritmatika lainnya. Oke, terima kasih.